Jemaat yang dikasih Tuhan, dulu ketika saya masih menjalani studi di STT Aletia Lawang, saya menemukan sebuah tradisi positif yang unik bagi saya secara pribadi. Jadi setiap orang yang baru saja datang dari luar kampus itu pasti akan diperlakukan di servis dengan ramah yang luar biasa. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus selalu diminta untuk standby, untuk membantu melayani dan juga bahkan membawakan beberapa barang-barang bawaan dari tamu-tamu yang datang. Hal ini juga berlaku bagi setiap mahasiswa yang mungkin baru pulang dari pelayanan weekend atau mungkin baru pulang dari berlibur untuk kembali ke kampus. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam kampus berkewajiban untuk menolong, untuk membawakan barang-barang bawaan mereka. Ringan tangan dan saling melayani, itulah yang diajarkan kepada mahasiswa yang ada di STT Aletia Lawang termasuk saya. Bahkan ketika pertama kali saya datang di STT Aletia Lawang, saya disambut dengan luar biasa. Barang saya dibawakan sampai saya itu menolak-nolak, Bapak Ibu. Gak usah dibawakan. Tetapi mahasiswa di sana mengatakan, kami di sini diajarkan untuk saling melayani. Kami di sini diajarkan untuk ringan tangan, membawakan barang-barang bawaan dari setiap tamu yang datang di kampus STT Aletia Lawang. Jadi di sini, walaupun mungkin saya secara pribadi merasa saya bisa melakukannya seorang diri, namun melalui tradisi ini saya belajar, diberikan kesempatan untuk saling melayani, untuk bisa ringan tangan satu dengan yang lain. Ya, jemaat yang kasih Tuhan, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang melaut di Danau Genesaret. Dia bersama-sama dengan Simon Petrus, dan firman Tuhan mencatat mereka menghasilkan dapat mengumpulkan ikan yang begitu melimpah. Yesus sendiri memanggil Petrus menjadi muridnya seperti yang tercatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-10b. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia," atau engkau akan menjala manusia. Jelas kalau kita perhatikan menjala atau menjadi nelayan itu bukanlah merupakan kecakapan bagi Rasul Petrus pada waktu itu. Karena firman Tuhan sendiri dalam ayat yang ke-5 mencatat Petrus justru dia sudah melaut siang dan malam tapi dia belum mendapatkan hasil. Tetapi mujizat pada waktu itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan menariknya di sini kalau kita lihat mengapa Yesus itu justru memanggil Petrus untuk melayani bersama. Bukankah dia itu Tuhan? Dia bisa melakukan semuanya seorang diri, bahkan mungkin dengan kehendaknya dia bisa mengumpulkan ikan yang begitu banyak. Tetapi Yesus justru mau memanggil dan mengajak Petrus untuk melayani bersama-sama. Bukankah Yesus juga memang datang untuk melayani? Ya, seperti yang dicatat dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Dan bukankah justru kalau Yesus memakai atau bekerja bersama-sama dengan muridnya itu justru kadang malah merepotkan Tuhan Yesus. Akan tetapi Tuhan Yesus justru tetap mau memakai para murid untuk berkarya bersama dengan dirinya. Ini merupakan sebuah kasih karunia di mana Tuhan Yesus pada waktu itu mau menggandeng Petrus dan juga kawan-kawan sekerjanya untuk melayani bersama. Jadi ketika kita dipercaya untuk melayani Tuhan, ingatlah bahwa kepercayaan itu bukan karena kehebatan dan kemampuan kita. Tuhan dapat melakukan semuanya itu dengan melibatkan kita secara pribadi, atau mungkin bahkan bisa dia memakai orang yang lebih pandai dari kita, tetapi Tuhan tetap mau melibatkan kita di dalam pelayanan di dunia ini. Kesempatan melayani Kristus itu dimungkinkan terjadi di dalam kehidupan kita itu semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena kedaulatan Tuhan, karena Dia ingin kita mengambil bagian dalam karya keselamatan yang telah dimulai oleh Allah sendiri sebagai pencipta dalam diri Yesus Kristus dan karya Roh Kudus yang tetap ada dan berkarya dalam kehidupan kita hingga saat ini. Jadi, maukah kita menjadi agen-agen pelayanan bagi Tuhan? Maukah kita menjangkau jiwa-jiwa yang baru? Maukah kita menjadi penjala manusia seperti Petrus yang dipanggil untuk menjadi penjala manusia? Tetap semangat dalam menjaga kehidupan kita, menjalani kehidupan kita juga. Biarlah kita boleh menjaga diri dengan tetap bermasker, jaga jarak. Kita masih dalam pandemi COVID-19. Tetap semangat
Kiranya pandemi ini segera berakhir, kita tetap berharap pada Tuhan. Demi apa? Demi menjaga komunitas kita, demi menjaga keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.